Pertanyaan yang pertama ya Bapak, bagaimana TK Al-Amin memadukan nilai kejujuran dan empati dalam kurikulum harian? Apakah ada mata pelajaran atau tema khusus? Menerapkan sifat kejujuran dan empati ya terhadap anak-anak usia dini atau TK ya. Iya. Itu Bu Ani sebagai kepala sekolahnya dan juga kita dari yayasan membuat sebuah kurikulum khusus agar anak-anak itu berkarakter jujur dan juga empati gitu, dan sedang berjuang ini ke arah sana yang mudah-mudahan berhasil gitu. Kurikulum untuk itu sudah ada diterapkan di Madrasah Al-Amin ini. Oh iya. Tapi apakah ada mata kuliah khusus atau tema khusus? Mata kuliah khusus tentang mata kejujuran? Iya, mata pelajaran. Paling yang kita mengadopsi dari hadis-hadis Nabi tentang apa? Tentang nilai-nilai kejujuran dan empati, seperti dalam hadis innas sidqa yahdi ilal birri gitu ya, wa innal birri yahdi ilal jannah gitu. Jadi kejujuran itu adalah mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga, yang kayak gitulah diterapkan di kurikulum Madrasah Al-Amin. Terus apalagi? Lalu metode apa yang paling efektif digunakan guru untuk mengajarkan kejujuran dan empati? Di samping nasihat-nasihat ya, bukan di samping yang tercatat di kurikulum, juga diterapkan metode-metode pendekatan kepada anak, yaitu berupa nasihat-nasihat, berupa video-video ya, cerita-cerita pendek yang mengajarkan tentang nilai-nilai kejujuran dan empati itu. Selanjutnya, apakah ada kebiasaan atau rutinitas di sekolah yang dirancang untuk memperkuat kejujuran dan empati? Nah, di antaranya anak-anak dibiasakan untuk datang tepat waktu dalam sekolah ya. Terus kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti diarahkan supaya sebelum masuk kelas itu menyimpan sandal di rak kayak gitu kan. Iya. Jadi itu kan kalau sudah dijadikan sebuah rutinitas, kemudian anak-anak itu ada yang melanggarnya kan bisa ditegur. Dan karena teguran itulah anak-anak untuk selanjutnya lebih hati-hati untuk berlaku jujur ya, disiplin. Akhirnya dari rasa ketaatan kepada pelajaran dan aturan di sekolah akhirnya menjadi karakter, jadi kebiasaan gitu yang diharapkan itu. Bagaimana guru dilatih untuk menghadapi situasi di mana anak menunjukkan ketidakjujuran? Nah, biasanya guru itu diberikan pengarahan secara berkala. Dr. Evi Saipini ya, beliau itu sebagai pengelola yayasan ini, dan kebetulan beliau itu seorang praktisi pengajar, dosen. Alhamdulillah gitu. Jadi guru-guru di Madrasah Al-Amin itu dibina terus oleh yayasan tentang pelatihan dan keterampilan untuk mendidik anak cara itu. Lalu apa strategi sekolah untuk melibatkan orang tua dalam memperkuat nilai kejujuran dan empati di rumah? Nah, tentu saja orang tua itu harus dilibatkan, karena bagaimanapun juga kehidupan anak didik itu lebih banyak di rumah kan daripada di sekolah. Oleh karena itu ada kerjasama antara guru-guru, antar sekolah, yayasan dengan orang tua murid, sehingga ada sinergitas gitu ya, antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi itu lebih efektif, bahkan lebih efektif apabila orang tua itu sudah bisa memahami gitu cara pendekatannya itu. Lalu, apa hambatan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan empati? Nah, ada sebuah hambatan itu di mana mentalitasnya, bukan mentalitas ya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, di medsos, di mana-mana. Kadang-kadang anak-anak itu kita berlomba dengan pengaruh-pengaruh medsos gitu. Kadang-kadang anak-anak kan lebih cepat bisa menyerap
pelajaran-pelajaran di lingkungannya, di temannya, ya, daripada kita. Nah itu jadi hambatan terbesar itu, di mana anak-anak didik atau peserta didik usia TK atau usia apa namanya, Usia dini. ya itu hambatannya itu. Jadi pengaruh-pengaruh di luar. Tapi insya Allah berkat sinergitas antara orang tua dengan guru bisa diatasi hambatan itu. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Menurut Bapak, bagaimana konsep sederhana seperti tidak curang atau berbagi bisa menjadi fondasi pencegahan korupsi? Nah, itu juga tentang kejujuran, tentang rasa tanggung jawab kepada anak, ya. Di antaranya madrasah misalnya membuat sebuah PR atau pekerjaan rumah di mana mereka ditanamkan rasa tanggung jawab untuk bisa menunaikan tugas PR itu salah satu pelatihan untuk agar anak-anak itu apa namanya ada rasa tanggung jawab dan takut untuk melanggar apa yang telah ditugaskan oleh guru. Nah, dengan harapan seperti pelajaran-pelajaran itu bisa membentuk karakter anak-anak takut untuk melanggar amanah gitu. Kan kalau guru memberikan sebuah PR ya, pekerjaan rumah, berarti itu anak-anak itu diberikan amanah oleh guru ya. Nah, nanti besoknya ditanyakan. Nah, dengan demikian anak-anak nanti ada punya rasa tanggung jawab, takut untuk tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, itu salah satu bentuk pendidikan karakter agar anak-anak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya pada amanahnya dan kesananya insya Allah ditanamkan dalam dirinya untuk tidak korupsi. Ya, mudah-mudahan. Amin. Lalu, apakah TK Al-Amin memiliki kegiatan untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan empati? Ya, diantaranya seperti itu. Misalnya diajarkan agar menyimpan sandal, misalnya ya, sandal atau buku di tempatnya. Dan anak-anak itu, apakah anak-anak berani untuk menukarkan sandal dan segala macam, itu kan kejujuran juga. Iya. Rasa apa tadi? Empati. Agar anak-anak memperoleh pujian dari orang tua, dari guru, dan itu akhirnya dia itu berusaha untuk menjadi empati, menarik gitu ya. Lalu, apa rencana sekolah untuk lebih memperkuat pendidikan karakter terkait kejujuran dan empati? Ya, madrasah itu terus-terusan membuat sebuah ide kreatif ya, agar mereka itu memiliki karakter kejujuran, terus-terusan ditanamkan dan diberikan contoh oleh guru-gurunya ya. Tapi belum ada pelajaran apa namanya kegiatan-kegiatan khusus gitu yang seperti itu, hanya baru sebatas pelajaran tertulis, nasihat, pengawasan, dan kerjasama dengan orang tua. Mudah-mudahan itu semua membentuk karakter di anak-anak. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada perbedaan pendekatan dalam menanamkan kejujuran dan empati pada anak usia dini dibandingkan dengan anak-anak yang lebih tua? Tentu saja harapan kita di kalangan anak-anak usia dini itu lebih kuat untuk ditanamkan karakter kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab itu dibandingkan anak-anak yang sudah gede. Nah, itu salah satu kendala kita sehabis anak-anak usia TK atau PAUD ya. Seiring bertambahnya usia itu ya semakin banyak pengaruh-pengaruh dari luar, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bisa dirusak lagi dengan lingkungan. Tapi insya Allah kita membuat program-program agar anak-anak itu secara kontinu terus belajar di Madrasah Al-Amin. Makanya harapan Madrasah Al-Amin, anak-anak yang sudah gede juga tidak lepas begitu saja di usia kelas 6 SD. Maunya itu lanjut, ada ikamahnya, manggiring madrasah temennya hesek. Karena kesibukan di sekolah umum itu menjadi alasan yang klasik ya. Anak-anak kita adakan ikamah lagi, sibuk Pak Agus. Nah, di SMP-nya, di SMA-nya, alasan klasik itulah yang menjadi kendala besar untuk memperkuat karakter itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan melalui pendidikan-pendidikan lain bisa terbentuk murid-murid Pak Agus semuanya, alumni madrasah semuanya, sejak dari TK hingga kelas kelas 6 hingga keluar semuanya menjadi hamba Allah ya, menjadi hamba-hamba Allah yang
yang baik gitu, yang berkarakteristik hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Udah? Udah.